melanjutkan apa itu tentang sosiologi komunikasi, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Ya, nama saya walaupun sudah semuanya kenal dan mungkin ada yang belum kenal atau lupa, saya perkenalkan sekali lagi. Nama saya Iwayan Suwartawan. Terus tempat tanggal lahir Gianyar di Bali, 22 Juni tahun 19nya sama, S1 nya komunikasi, S2 nya juga ilmu komunikasi. Sebentar, ada yang mau bergabung. Baik, semoga bisa dilihat oleh beberapa kontrak kuliah yang akan kita laksanakan atau kita jalani selama sebenarnya total dari satu semester 1 ini kita akan bertemu 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali hari Jumat kita bertemu. 14 kalinya kita belajar, 2 kalinya kita UTS dan UAS. Jadi di sela-sela itu kita akan mencoba membuat tugas, berdiskusi, dan seterusnya. Sementara masih online, jadi saya akan mereview kembali apa yang saya sampaikan saat online ini ketika kita bertemu di kelas. Kalau saya metodenya di dalam kelas mengajar itu paling menggunakan media yang sudah ada LCD di sana atau proyektor, ada laptop, ada papan tulis, ada meja yang biasa itu konvensional medianya. Mungkin metodenya saya pertama biasanya dari 1 kali pertemuan itu, kalau 2 SKS itu semestinya 50 menit dikali 2, jadi sekitar 100 menit 2 SKS, jadi 2 jam kurang 20 menit. Di dalam satu pertemuan biasanya saya juga membagi waktu saya. Pertama di 30 menit pertama saya biasanya, atau 30 menit pertama keseluruhan saya biasanya membuka sampai dengan menyampaikan materi. 30 menit pertama atau 30 menit pertama. Selanjutnya kalau ada yang mau bergabung. Setelah 30 menit pertama saya membuka dengan menjelaskan secara konvensional kepada rekan-rekan mahasiswa. Setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kira-kira gimana, kurang mengerti atau bagaimana cara saya, atau kalau ada hal-hal yang belum dipahami atau mau didiskusikan. Setelah itu kita akan menggunakan sisa selanjutnya adalah berdiskusi satu dengan yang lainnya. Ya, dengan mahasiswa kita berdiskusi, belajar berkomunikasi antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya paling suka sedikit bermain-main untuk hiburan kita biar tidak membosankan. Setelah itu baru saya simpulkan mata kuliah di hari itu. Seperti itu metode dan media perkuliahan saya biasanya yang saya pergunakan biar semuanya merasa lebih santai mengikuti mata kuliah saya. Nah, selanjutnya biasanya saya di kelas itu melihat mahasiswa itu saat saya ngomong, saat mahasiswa yang lainnya berdiskusi, tanya jawab, yang lainnya fokus apa? Fokus kepada HP-nya. Nah, kalau ini sudah gejala-gejala itu, gejala-gejala tidak akan pernah menerima apa yang diberikan dosen ataupun apa yang didiskusikan. Jadi fokusnya jangan pernah fokus ke HP, fokus ke suasana perkuliahan di kelas ataupun di online. Selanjutnya ini sebenarnya sudah dijelaskan bahkan saat PKKMB bahwa kita harus saling sopan dan santun satu sama lainnya, bukan hanya dengan dosen. Saya juga sopan dan santun dengan
semua mahasiswa, karena kita akan menjadi keluarga besar selama 4 tahun ke depan. Itu kira-kira. Dan penilaian saya jangan terlalu tersedih ya, karena penilaian saya pertama hadir ya, presensi itu hadirnya saya berikan biasanya 20%. Kalau persentase tugasnya 20%, sudah ada 40% tugas dan hadir, sisa lagi 60%, biasanya 25% UTS dan 35% UAS. Itu biasanya format penilaian saya, nanti akan menjadi nilai akhir daripada mata kuliah saya. Ya, selanjutnya ada hal-hal yang saya juga nilai di luar daripada yang saya sampaikan 4 tadi. Itu saat saya ceramah, mereka memperhatikan, mahasiswa memperhatikan. Setelah itu diskusinya juga ada satu dengan lain, bahkan dengan dosen, dan keaktifan di kelas. Jadi itu beberapa hal yang saya nilai, dan saya sudah biasa melakukan ini. Jadi ketika si A nilai UAS-nya besar atau nilai UTS-nya betul semua atau UAS-nya, kemungkinan akan sama nilainya dengan yang lain, karena dipengaruhi oleh kehadiran tugas dan juga saat ceramah, diskusi, dan keaktifan di kelas. Itu juga mempengaruhi saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Jadi itu kira-kira. Jadi kita akan menjadi keluarga besar dalam 4 tahun ke depan, dan saya berharap seperti yang saya sampaikan di kelas waktu pertama kali bertemu, kita akan bersama-sama agar kalian lulus juga bersama-sama. Nah, sebelum saya memasuki pengertian daripada sosiologi komunikasi, itu kita harus sabar dan paham mengikuti kuliah bahwa apa sebenarnya definisi daripada komunikasi dan dimensi lingkungan dan proses komunikasi, sosiologi komunikasi itu. Kita harus pahami ini dahulu, dan baru kita akan tahu sebenarnya apa daripada isi dari mata kuliah yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan ini sebuah pengantar dulu, bahwa sebelum kita membahas tentang materi sosiologi komunikasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa konsep dan ruang lingkup kajian sosiologi komunikasi. Kita harus paham dulu ini sebelum saya melanjutkan topik yang tadi tentang pengertian, definisi komunikasi, dimensi lingkungan, dan proses komunikasi, sosiologi komunikasi. Kita harus paham dulu tentang ini yang perlu kita paham, itu konsep dan ruang lingkup dari kajian sosiologi komunikasi. Nah, untuk membahas fenomena komunikasi dengan baik dan komprehensif, kita memerlukan berbagai perspektif keilmuan seperti sosiologi, antropologi, sepertinya ini pelajaran waktu SMA kita, psikologi sosial, ekonomi, dan bahkan juga kita harus mempelajari ilmu politik. Itulah sebabnya mengapa sebuah ilmu kajian komunikasi adalah bersifat multi perspektif. Kalau berbicara komunikasi itu multi perspektif sekali, banyak-banyak komunikasi yang bisa kita pelajari. Artinya, untuk dapat mengerti, memahami, dan menjelaskan komunikasi dalam kehidupan masyarakat secara lebih baik, kita memerlukan beberapa bidang keilmuan, sebab komunikasi adalah menyatu dalam kehidupan masyarakat yang multi kompleks, artinya masyarakat yang banyak. Itu yang saya harus tegaskan di pertama. Nah, selanjutnya, ilmu komunikasi apa yang disebut dengan multidisiplin waktu masyarakat yang banyak tadi itu. Ini saya baca dari sebuah buku yang dibuat oleh Frank EX dan Schumann. Dalam bukunya ini, Dense Human Communication Theory, Cooperative Essay, buku lama ini. Dalam buku itu, Little John menyatakan bahwa mempelajari komunikasi itu bersifat interdisiplin ya, atau multidisiplin. Secara jelas ia menyatakan bahwa
The study of communication constitutes an interdiscipline in which communication processes are investigated using insight from several traditional discipline. Artinya mengkaji ilmu komunikasi merupakan pertemuan-pertemuan pucuk-pucuk dari disiplin ilmu murni sosiologi, antropologi, psikologi, dan filsafat. Ini kalian dapat filsafat, nanti tanya di sana filsafat apa. Antropologi nanti saya akan beri singkatan, sosiologi dan psikologi saya akan jelaskan sedikit nanti ke depan. Sebab multidisiplin ini menurutnya memiliki keuntungan karena dapat menjelaskan fenomena komunikasi menjadi lebih luas. Ya, ada yang paham atau sudah pernah bertemu dengan bagan ini? Sebenarnya kalau dibesarkan boleh besar, kalau dikecilkan sangat kecil sekali. Apa itu komunikasi? Ya. Pertama, dalam komunikasi itu ada unsurnya yang disebut komunikator, ya. Ada media atau pesan yang disampaikan, ada komunikan, ada penerima pesan yang disampaikan, terus respon dan gangguan. Simpelnya ada seperti ini, ada 3 hal saja, namun lebih lanjut apa itu tentang komunikasi lebih lanjut kita akan pelajari nanti juga setelah saya jelaskan ini. Selanjutnya ada beberapa jenis atau bentuk komunikasi. Nah, ini ada 3 hal yang paling, sebenarnya 3 banyak sih, saya contohkan 3 saja jenis-jenis daripada komunikasi. Apakah ada yang bisa menjawab ya dari 3 jenis komunikasi yang saya sampaikan? Siapa yang bisa jawab ini? Bisa angkat tangannya dan langsung unmute. Ada yang bisa jawab ini tentang bentuk dan jenis komunikasi yang saya sampaikan? Tian, selamat datang. Bisa jawab kira-kira apa itu jenis atau bentuk komunikasi yang pertama? Di unmute dulu. Coba yang pertama itu komunikasi antara 2 orang. Komunikasi 2 orang. Baik. Ya, Kalau baik secara formal atau informal. Kalau yang kedua komunikasi antar kelompok. Cukup 1 saja, 2 saja cukup. Oh ya. Iya ya, Pak. Nomor 1 komunikasi 2 orang. Kalau istilahnya komunikasi interpersonal. Yang kedua komunikasi kelompok, sudah benar. Yang ketiga ya, komunikasi apa? Mungkin Fiora bisa melanjutkan. Yang ketiga komunikasi apa? Unmute dulu. Ya Pak, selamat sore. Ya, bisa melanjutkan jenis bentuk komunikasi yang pertama ada komunikasi interpersonal, kedua ada komunikasi kelompok, ketiga ada komunikasi apa? Unmute dulu. Belum dengar, Putu Fiora belum di unmute. Ya Pak. Ya. Yang nomor 3 tunggu. Baik, belum bisa ya. Belum bisa. Terima kasih Fiora. Belum saya ajarkan memang. Yosefina masih bersama saya. Komunikasi antar organisasi. Komunikasi kelompok atau organisasi sudah tadi, yang lainnya?